Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jingga Indraini dengan NIM 22030010047. Saya merupakan mahasiswi dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai gangguan berbahasa pada mata kuliah psikolinguistik. Sebelum memasuki definisi dari gangguan berbahasa, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu berbahasa. Nah, berbahasa merupakan komunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Manusia yang normal, fungsi otak dan alat bicaranya tentu dapat berbahasa dengan baik. Gangguan berbahasa secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu gangguan berbahasa akibat faktor medis dan gangguan berbahasa akibat faktor lingkungan sosial. Baik, kita akan memasuki materi dari definisi gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa itu sendiri merupakan halangan, rintangan, dan suatu yang menyusahkan seseorang dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, mengatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Psikolinguistik mendiskusikan tentang berbagai macam gangguan berbahasa, yakni ada disleksia, ada anomia apasia, ada apraksia, aleksia, dan juga autis. Gangguan berbahasa ditandai dengan kurangnya perolehan dan penggunaan bahasa akibat dari kesulitan yang berkaitan dengan pemahaman kosakata dengan struktur kalimat. Defisit ini terlihat sangat jelas dalam ekspresi di mana penerimaan komunikasi secara lisan, tulisan, dan bahasa isyarat. Contoh gejalanya mungkin mencakup ukuran kosakata yang lebih kecil atau lebih terbatas dari yang diharapkan mengingat usia orang tersebut, atau ketidakmampuan untuk menyusun kata-kata, untuk membentuk kalimat yang mengikuti aturan secara bahasa. Nah, kemampuan berbahasa individu secara signifikansi berada di bawah batas perkembangan dan berhubungan dengan gangguan yang signifikan, misalnya saja hubungan sosial atau juga prestasi akademik. Setelah mengetahui beragam gangguan berbahasa, diperlukan juga pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penanganannya. Nah, untuk itulah berikut ini di dalam video ini saya menjelaskan secara global mengenai penanganan gangguan melalui beberapa titik elementer. Nah, yang pertama ada metode komunikasi representatif. Nah, metode ini terkait dengan cara efektif berkomunikasi dengan penyandang gangguan berbahasa. Permasalahan berkomunikasi harus dipahami secara mendasar sebelum ditentukan program pengentasan kesulitan berkomunikasi yang dialami. Kebanyakan dari permasalahan berbicara itu biasanya lebih banyak berkisar pada masalah tumbuh kembang dibandingkan atau daripada masalah fisiologisnya. Selanjutnya yang kedua itu ada bina wicara. Pada bagian ini bina wicara yang dibahas meliputi latihan afreksia pada penderita stroke dan training keterampilan bahasa pada penyandang SLI. Nah, selanjutnya yang ketiga itu pembenahan leksikon, di mana pembenahan leksikon ini terkait dan usia mental anak. Pada bagian ini juga pembenahan leksikon untuk penyandang sindrom Down dan lambat bicara. Kemudian, yang keempat itu ada penanganan fase praverbal, di mana penanganan fase praverbal ini konsepnya itu perkembangan berbahasa dan berbicara yang perlu dipegang adalah tetap memperhatikan konsep metamorfos, pergeseran dominasi hemisfer kiri dan juga kanan sehingga muncul proses praverbal sebelum fase praverbal. Nah, yang kelima itu ada penanganan awal verbal dan fase verbal. Jadi pada bagian ini fase awal dibedakan menjadi fase awal verbal dan yang kedua itu fase verbal yang masing-masing memiliki kekhususan dalam prinsip penanganannya. Nah, pada fase awal verbal prinsipnya adalah memanfaatkan perkembangan yang dominan kepada anak-anak yang mengalami lambat bicara, yaitu mereka yang mempunyai perkembangan hemisfer sebelah kanan yang lebih dominan.
Nah, masuk ke tahap yang terakhir atau tahap yang keenam, komunikasi alternatif atau pendukung, di mana komunikasi alternatif atau pendukung itu sendiri sangat berguna untuk mendukung komunikasi reseptif, ekspresif, dan pragmatik penyandang gangguan berbahasa. Sebagai contoh pada penyandang spektrum autisme nonverbal yang membutuhkan komunikasi alternatif berupa sistem komunikasi non-tutur. Sekian pemaparan materi dari gangguan berbahasa mata kuliah psikolinguistik dari saya Jingga Indraini. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.